Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Tentunya setiap kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai acara hari ini, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak kalau Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bertakhta dan berdaulat atas setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang mengurapi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami berharap juga dan kami berdoa dan berserah kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan pandemik ini akan segera berakhir. Kami serahkan setiap kami dalam tangan Bapa. Kami syukur, kita yang percaya katakan amin. Ya saudara, sama-sama kita memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita sama-sama naikkan pujian kita. hidupku hanya di dalam
kehidupan setiap kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Asal kita tetap setia dalam Tuhan. Asal kita tetap berharap dan memegang teguh janji Tuhan. Percaya saudara, Tuhan yang akan berkati kehidupan kita, mengurapi kita, menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Jangan pernah berhenti berharap saudara. Jangan menyerahkan keadaan. Percaya saudara, Tuhan selalu ada buat setiap kita dalam setiap musim hidup kita. Dan Dia mengenal setiap kita saudara. Jesus, 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 Jesus. Bapakku rindu membalas kebaikan-Mu. Ku persembahkan hidupku untuk-Mu. Kau menjaga diriku seperti biji mata-Mu. Kau memeluk diriku dengan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau Bapa yang mengenal isi hatiku. Hanya Engkau Bapa, ku percaya. Hanya Engkau Bapa, tempatku berbagi dan berserah. Hanya Engkau Bapa, ku berharap. Jesus, Lord Jesus. Bapakku rindu membalas kebaikan-Mu. Ku persembahkan hidupku untuk-Mu. Kau menjaga diriku seperti biji mata-Mu. Kau memeluk diriku dengan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau Bapa yang mengenal isi
yang mengenal isi hati setiap kita. Dan Dia Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap, saudara. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup membalikan keadaan, Allah yang sanggup memberkati, dan Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Yes, Lord Jesus. Katakan dari lubuk hatimu yang terdalam, hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami, Lord Jesus. Hanya Engkau Bapa yang mengenal isi hatiku. Hanya Engkau Bapa, ku percaya. Hanya Engkau Bapa, tempatku berbagi dan berserah. Hanya Engkau Bapa, ku berharap. One more, katakan Jesus. Bapa yang
Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita berjalan sendiri. Dan Dia selalu membuka jalan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang indah di hari ini. Kami rindu Tuhan. Setelah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kami rindu juga untuk duduk diam mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami itu boleh nangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami saat hari ini yang indah ini Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Karena Tuhan selalu menyertai setiap kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu dan Tuhan sertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan hari ini tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia ini, selama kita masih hidup, kita membutuhkan yang namanya uang, betul. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bahkan segala hal yang kita ingini, baik itu merupakan hal yang paling utama, merupakan keinginan kita, atau merupakan kebutuhan kita, semua rata-ratanya membutuhkan yang namanya duit, uang, katanya, uang. Nah, setiap kita tidak terlepas, pokoknya selama kita masih hidup, baik yang anak-anak kalau yang belum mengerti, ya belum. Tapi ketika dia mulai mengerti, dia tetap membutuhkan yang namanya uang. Amin. Dia mau beli coklat, dia minta sama orang tuanya. Mami, mam, minta uang buat beli coklat katanya. Dia sekolah, dia butuh, dia bilang dia buat jajan, uang jajan. Anak kecil sudah minta uang, yang namanya uang itu. Nah, banyak orang beranggapan sampai mendewa-dewakan yang namanya itu uang. Tanpa uang orang tidak bisa hidup katanya. No money, jangan no talk katanya. Jangan berbicara deh. Nggak ada money itu nggak bisa berbahagia. Banyak sebagian orang beranggapan seperti itu karena kalau tidak ada uang tidak bisa berbahagia. Padahal nggak semua loh kebahagiaan itu dinilai dengan uang. Amin. Ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rata-rata bisa dibeli, tapi ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta kasih. Tanya orang tua pasti pilih cinta kasih. Lebih baik lu care lah daripada lu terus dropin uang. Tapi kalau buat ngapain cuma di drop lewat katanya, oh tuh mami lihat tuh aku udah klik BCA, aku udah kirim uang, udah transfer uang katanya. Terus nengokin nggak pernah nengokin, nggak pernah telepon, mau gitu? Nggak mau orang tua. Orang tua itu butuh perhatian. Jadi uang itu tidak bisa membeli segala-galanya loh. Dan 2 minggu yang lalu saya bilang, seberapa banyak kamu memiliki uang, kamu tidak bisa membalas. Tidak dapat membayar tuh jasa orang tua kamu yang sudah melahirkan kamu sampai kamu ada sampai hari ini. Gak bakalan bisa. Baik kamu sekarang transfer banyak pun juga kamu gak bakalan bisa. Karena berapa banyak yang telah kamu habiskan. Belum cinta kasihnya yang melebihi apapun juga. Oleh karena itu, cinta kasih tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan uang. Persahabatan. Tapi banyak orang sekarang persahabatan bisa dibeli dengan uang ya. Ada sahabat, ada uang, ada sahabat. Nggak ada uang, nggak ada sahabat. Itu persahabatan tinggalin. Berarti persahabatan tidak tulus, tapi tetap ada persahabatan yang tulus. Amin. Amin. Ada orang yang bilang, sahabat itu bahkan bisa lebih dekat daripada keluarga. Ada amin? Berapa banyak orang yang memiliki sahabat itu lebih dekat daripada keluarga kita yang care, yang perhatian. Banyak loh. Ternyata persahabatan juga tidak bisa beli dengan uang. Kalau kita perhatian, kalau kita care, kita memperhatikan orang, wah sahabat itu bisa lebih baik lagi. Amin.
Anak-anak Tuhan banyak yang seperti itu kok. Lebih care, lebih perhatian, lebih peduli. Dan saya percaya kita semua yang mendengar firman Tuhan saat ini, kita bahkan lebih seperti itu. Kok gak ada yang amin? Curiga, berarti kagak ada jangan-jangan, tidak ada. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan firman itu bahkan lebih daripada itu nilainya. Amin, haleluya. Kesehatan juga tidak bisa dibeli dengan uang. Anda memiliki uang banyak, Anda tidak bisa membeli. Gue nih pasti sehat, siapa bilang? Banyak orang kok kena COVID langsung meninggal hari-hari ini. Oh banyak uang, uangnya cuma ditinggalin doang. Ternyata uang tidak selamanya bisa membuat orang berbahagia. Tetapi tetap kita butuh uang. Uang itu adalah hamba yang baik, tetapi merupakan tuan yang buruk. Kalau kita memperhambakan diri kita kepada uang, wah, kalau kita cinta akan uang, maka hidup kita ini akan musnah. Tetapi ketika kita yang bisa mempergunakan uang sebagaimana mestinya, kita yang menjadi tuan, uang yang menjadi hamba kita, dia menjadi hamba yang baik. Yang mengerti katakan, yes. Kita buka ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Satu Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata ini dia, uang itu bisa membuat orang jahat menjadi baik dan bisa membuat orang baik itu menjadi jahat. Orang yang mencintai uang sebaik apapun juga percaya akan berubah menjadi jahat ketika engkau mencintai uang dan meletakkan uang di atas segala-galanya. Maka hidupmu akan binasa. Oleh karena itu hati-hati dengan uang. Ini benar kenyataan. Satu keluarga, orang tuanya baik. Bapaknya dulu sayang banget sama anaknya. Anaknya juga baik. Waktu ulang tahun bapaknya pun sebelum bisa cari uang yang benar-benar, belum cari uang yang hebat, belum jadi orang hebat, itu anaknya itu baik banget. Sampai bilang, kalau aku punya uang nanti, aku akan pokoknya membahagiakan papaku karena mamaku udah nggak ada, aku pasti akan membahagiakan papaku. Ternyata, terus bapaknya sekolahin menjadi hebat, yang satu menjadi dokter, yang satu menjadi sekretaris, kepala sekretaris hebat. Ini merusak segala-galanya. Diuber uang karena dia terus punya ambisi untuk jadi orang hebat, lebih dan lebih lagi. Jadi prioritasnya bukan papanya sekarang, jadi pekerjaannya. Papanya punya ulang tahun aja sampai lupa. Gak ada satu anak yang mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau dulu sebelum kerja malah pakai video, sampai dibikin videonya lucu-lucu gitu. Videonya anaknya dikumpulin, cici adean dikumpulin, bisa bikin videonya. Happy birthday papa, nanti kalau papi ulang tahun ya, kalau saya jadi orang berhasil, saya pasti akan memberikan papa yang terbaik, saya akan membahagiakan papa deh. Itu janjinya. Tetapi ketika menjadi pekerjaannya menuntut dia untuk menjadi orang yang hebat, membuat dia menjadi orang yang hebat, terus menghasilkan banyak uang, dia lupa, semua janji-janjinya lupa. Sampai makan di rumah pun tidak pernah ada waktunya. Bapaknya mau bertemu aja susah. Itu mengubah, jadi ternyata uang bisa mengubah orang baik menjadi, ya itu orang jahat. Walaupun jahatnya cuma dikit-dikit terhadap orang tuanya, tapi itu membuat orang tuanya jadinya kecewa sekali. Punya anak seperti gak punya anak, gak pernah merasakan. Dan tidak pernah membagi orang tuanya uang. Tiap bulan gak pernah kasih orang tuanya untuk kebutuhannya, terlalu banyak kebutuhannya.
Terus harus memperindah, mempercantik dirinya. Yang ini harus terus lagi katanya supaya mendapatkan nanti pasangan hidup yang baik. Semua yang dipakai, yang dipikirkan, yang di otaknya cuma bagaimana dirinya itu untuk menjadi orang yang lebih dan lebih lagi. Karena kalau kita tidak bisa mempergunakan uang dengan sebaik-baiknya, kita itu akan menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Dan uang itu terus menuntut untuk terus lebih dan lebih. Tidak ada kata cukup. Buat uang tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa cukup hari ini, begitu kita melihat orang yang lebih lagi, kita melihat dan kita mengingini, kita pasti akan berusaha untuk memperoleh uang yang banyak untuk dapat memiliki apa yang kita rindukan, yang kita mau. Itu yang membuat akhirnya karena kita mau terus nggak pernah bersyukur, nggak pernah bisa rasa cukup. Itu yang membuat akhirnya mengubah kepribadian setiap orang. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar. Kita mau memiliki dua-duanya. Amin. Karena tanpa uang pun kita tidak bisa hidup. Jadi boleh gak sih anak-anak Tuhan itu bekerja menghasilkan uang? Ya haruslah. Kalau tidak ada uang gimana? Kita masih hidup. Masih perlu uang, amin. Justru kita masih harus bekerja. Dan dengan lewat bekerja itu caranya Tuhan memberkati setiap kita. Tetapi bagaimana caranya? Agar ketika kita memiliki uang, ini jadi yang positifnya buat setiap kita pemegang uangnya ini. Berdampak positif bagi orang yang memegangnya. Ya, poin yang pertama hari ini kita belajar. Dapatkan sumbernya. Kita buka ayatnya. Matius 6 ayat 33. Matius yang ke-6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oh yes, sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, berarti ketika kita mendapatkan sumbernya, Allah itu sendiri, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, sumbernya. Ini merupakan kliknya kita, tombolnya kita. Ketika kita rasanya kurang, ada tombol di dalam diri kita. Karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, tombolnya cukup bersyukur. Uang bukan segala-galanya. Amin. Itu yang selalu mengingatkan kepada setiap kita. Yuk cari Tuhan yang terlebih dahulu. Ketika engkau dekat dengan Tuhan jangan takut. Kalau hari ini engkau belum berhasil, tetap sama poinnya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan membukakan bagimu pintu-pintu yang selama ini tertutup. Dan percaya apapun yang kamu lakukan hari-hari ini Tuhan akan membuat kamu berhasil. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Amin, haleluya. Itu janjinya Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Ketika engkau bahkan udah menjadi orang yang sukses, terus merasa berkurang terus, ini jadi tombolnya lagi. Mengingatkan kepada kamu, cukup nak, cukup. Uang ini buat apa? Kebanyakan nanti. Haleluya. Tuh perhatiin tuh keluarga kamu. Perhatikan. Karena kenapa? Uang bisa membeli segala sesuatunya, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Waktu ini tidak akan balik kembali. Yang mengerti katakan, yes. Uang bisa membeli segala-galanya untuk mendanai tubuh kita, tapi uang tidak bisa membeli jiwanya kita. Jadi kalau kamu terus cari uang tanpa mengingat segala sesuatunya, ketika engkau sakit, siapa yang akan mengurusimu? Ingat, uang tidak bisa membeli jiwamu. Oleh karena itu, harus ada tombolnya, klik tombolnya. Amin. Tuhan sumber segala sesuatu. Amin. Baik saat ini engkau belum mendapatkan atau engkau sudah mendapatkan bahkan berkelebihan, tetap cari dulu sumbernya. Ini yang akan jadi rem ketika engkau memegang uang itu. Amin. Klik ini dulu terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang, tapi kita tidak bisa mendapatkan banyak waktu. Haleluya, haleluya. Dan hal yang kedua, poin yang kedua, selain kita dapatkan sumbernya, uang ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Matius 22 ayat yang ke-21. Matius 22 ayat yang ke-21. Yang udah ketemu bilang oh yes. Ayat ketiup angin. Matius 22 ayat yang ke-21. Oke, sama-sama. Kita baca. 2, 3. Jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita harus tahu mempergunakan sebagaimana uang yang sudah kita dapat ini atau yang kita peroleh ini. Kita harus tahu. Kita harus prioritaskan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan mana yang harus kita berikan kepada untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang fakir miskin, atau juga uang yang harus kita pergunakan dan uang yang kita tabung. Itu kita harus tahu mana yang terbaik, mana yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memilih-milihnya, kita harus bisa membagi-baginya yang terbaik. Karena Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Selain cinta, satu-satunya yang dapat membuat orang mabuk kepayang itu adalah siapa? Uang. Bukan cinta aja yang bisa membuat orang mabuk kepayang. Uang juga bisa bikin orang jadi mabuk kepayang. Haleluya. Dan uang itu seperti cinta. Kenapa? Perlahan dan menyakitkan, membunuh orang yang menahannya, tetapi menghidupkan kembali, justru menghidupkan kembali, menyalakan kembali orang yang dapat menyalakan, memakainya kepada sesamanya. Ini uang loh. Dia bisa mematikan cepat, perlahan, bukan cepat, perlahan, tapi benar-benar menyakitkan. Kalau Anda menahannya, menjadi orang yang pelit, menahan-nahan itu uang, itu bisa menyakitkan loh. Pelan tapi benar-benar pasti menyakitkan. Begitu keluar duit takut pelit pakainya. Nggak tahu-taunya yang semestinya harus dikeluarkan tapi Anda menahan-nahannya, dimakan ngengat. Buka dulu ayatnya. Matius 6 ayat yang 19. Matius 6 ayat yang ke-19. Yang udah ketemu bilang oh yes. Matius 6 ayat yang ke-19. Wah, saya ketiup angin sebentar. Oke, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ketika kita pelit-pelit, mengumpulkannya terus tanpa kita sadari, ternyata tiba-tiba kalau emang yang harus keluar tapi kita nggak keluarin, dimakan ngengat. Tiba-tiba ada apa? Rumah bocor, sakit penyakit. Ada lagi kecurian, kecolongan, sama aja akhirnya. Bahkan mungkin lebih lagi. Karena batasnya itu no limit kadang-kadang yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Mencurinya ini benar-benar yang nggak masuk dalam hitungan. Tetapi emang yang seharus jatahnya Tuhan bilang, kamu terlalu pelit nih, kamu tahan-tahan nih. Lebih sakit lagi. Mendingan apa yang harus kita keluarkan dengan baik. Amin. Amin. Yang mengerti katakan yes. Uang seperti itu, sama seperti cinta, jangan ditahan-tahan karena dia bisa menyakitkan. Tetapi justru sebaliknya, dia bisa menghidupkan pada orang yang menyalahkan kepada sesamanya.
Coba kalau orang yang gak kikir, dia care, perhatian kepada sesamanya, dia bisa membagi, maka justru Tuhan akan melipat kali gandakan uang yang ada di tangannya berlipat-lipat. Terus Tuhan akan mengangkat dia menjadi kepala, terus bahkan menjadi ekor. Amin. Tuhan terus akan membuat dia menjadi orang-orang yang tadinya tidak dihormati menjadi orang yang terhormat. Amin. Ketika kita bisa mempergunakan uang dengan sebaik-baiknya. Haleluya. Yang percaya dan mengerti katakan. Haleluya, tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan memberkati. Haleluya, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan Yesus. Bukan bahwa uang bukan segala-galanya bagi setiap kami. Tapi kami harus tetap mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Karena selama kami masih hidup, kami tetap masih membutuhkan uang. Haleluya. Meteraikan apa yang kami dapat ini Tuhan dengan darah anak domba-Mu. Sehingga pada saat kami, dalam kehidupan sehari-hari kami ini, ketika kami membutuhkannya, ini akan keluar sebagai remah bagi kami. Mengingatkan kepada kami, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan tahu cara mempergunakan uang dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Terima kasih Tuhan. Kami akan doa syafaat dan doa berucap syukur. Doa berkat Tuhan. Engkau yang ciptakan bumi dan langit ini. Engkau yang jama bumi dan langit ini. Supaya kami dapat menerima kuasa-Mu. Engkau jama dunia ini. Alam semesta jauh dari bencana, alam gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, dan juga virus COVID-19. Engkau yang ciptakan umat-Mu semuanya saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong. Zaman negeri kami yang kami cintain, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Zaman negeri kami, berkatin negeri kami. Lindungilah pemerintahan kami. Cukupkan sandang panggang kami. Engkau zaman negeri kami menjadi negeri yang kuat, yang cinta damai. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami tahu uang bukan segala-galanya. Kami tahu hanya Engkau yang menyertai kehidupan kami. Jamah anak-anak-Mu di tempat ini. Jamah rumah tangga mereka. Jamah kehidupan mereka. Jamah anak-anak mereka. Jamah pekerjaan mereka. Jamah usaha mereka. Engkau angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi buntut Bapak. Kami perlu urapan-Mu turun. Urapi kami jadi ujung rambut di bawah kaki kami. Pakai kami menjadi alat-Mu yang dahsyat, yang berguna, berarti dalam hidup ini. Persekutuan dipimpin Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sama katakan amin.